Sahabat disabilitas dimanapun teman-teman berada, saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Ya. Lama saya absen dari edukasi terkait dengan isu-isu disabilitas. Ya. Tapi kali ini kita berjumpa lagi dengan video saya. Semoga saya bisa continue untuk terus mengedukasi hal-hal terkait dengan disabilitas. Tapi sebelumnya selamat Idul Fitri di 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Ya. Semoga kita selalu mendapatkan kemuliaan dan keselamatan dalam hidup kita. Terus diberkati dan tetap semangat. Oke, kali ini saya akan mengusung sebuah tema model Trinitarian. Model Trinitarian, sebuah pendekatan alternatif terhadap disabilitas. Apa itu model Trinitarian? Nah, saya akan mencoba menguraikan untuk kita sekalian. Ya. Nah, mengapa Trinitarian? Mengapa harus dengan model Trinitas? Saya ingin mengawali dengan beberapa gagasan. Ya. Yang pertama adalah bahwa disabilitas sebagai warga gereja itu beberapa video saya sebelumnya saya sudah banyak sekali mengulas terkait ini. Ya. Sebagai warga gereja nomor 2, ya, disabilitas belum menjadi isu utama dalam pelayanan gereja. Gereja belum punya data lengkap perihal jumlah, ragam, dan kebutuhan pelayanan terkait disabilitas. Gereja lebih mandang disabilitas sebagai tanggung jawab keluarga, bukan urusan gereja. Ya, jadi ini urusan pribadi, lebih dipengaruhi oleh model medis. Ya. Disabilitas terlibat dalam pelayanan gereja, iya, tetapi tetap dibatasi. Nah, itu saya pikir problem. Ya. Yang kedua, ini harus dibaca dengan iman ini. Yang kedua, disabilitas ini sebagai objek, ya, objek pelayanan karitatif. Hannah Lewis mengatakan, ya, model karitatif inilah sebetulnya yang mengkonstruksi warga gereja menjadi semakin terdisabilitas. Ya. Karena kenapa? Warga gereja itu pada akhirnya menjadi objek, menjadi orang yang mengalami ketergantungan dengan gereja dan atau dengan lembaga-lembaga donasi. Ya. Oke, kita lihat dalam pemikiran Erving Goffman. Orang-orang dengan disabilitas biasanya mendapatkan stigma negatif, ya, baik secara karakteristik, fisik maupun identitas kelompok sosial. Ya. Dan studi model, ya, model medis, model sosial, model budaya, kemudian CBM, Christian Blind Mission misalnya, ya, itu memberikan tambahan terkait misalnya model karitatif dan model hak, ya, model berbasiskan hak. Hemat saya studi model itu meskipun ia mempunyai cita-cita untuk menyejajarkan orang-orang dengan disabilitas, tetapi hemat saya mereka terjerumus. Mereka belum mampu bergerak ke arah yang lebih membebaskan, sehingga lebih bersifat stigmatis, stereotype terhadap disabilitas. Studi-studi biblical itu juga begitu, ya, artinya mengatakan bahwa disabilitas itu merupakan konstruksi sosial. Teman-teman bisa cek, ada di Saul M. Olian misalnya, Disability in Hebrew, in the Hebrew Bible. Ya. Oke, kita lihat dalam beberapa perspektif menurut beberapa tokoh, ya. Dan ini mengapa penting mengedepankan Trinitas sebagai dasar relasi manusia. Leonardo Boff, ya. Relasi Trinitarian adalah relasi sebagai alternatif untuk membendung individualisme modern, ya, karena sifatnya komunalistis, ya, bukan
bersifat individualistis. Ya, oke. Yang berikutnya, relasi trinitarian dapat dilihat sebagai model untuk tindakan keadilan, sikap dan tindakan yang bersifat egaliter, ya, sambil menghormati perbedaan satu terhadap yang lain. Atas dasar iman kepada Allah Tritunggal, umat Kristen mendalilkan suatu masyarakat yang dapat menjadi gambaran dan keserupaan dengan Tritunggal. Ya, jadi relasi perikoresis, ya, relasi egaliter antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak bersifat individualistis tetapi komunalisme. Ya, itu yang penting. Ya. Berikutnya kita lihat misalnya dalam pemikirannya Basilius Agung, ya, terkait dengan Trinitas. Ya. Meskipun ia berpikir tentang konsep eklesiologis, tapi saya ingin membawa konsepsi eklesiologis itu dalam relasi Trinitarian melihat disabilitas yang mengatakan bahwa human man persons are created, ya, not to be solitaire, ya, tetapi but to live and to grow together in love. Jadi manusia itu pada prinsipnya dia diciptakan tidak untuk menyendiri, oke? Tidak untuk distigmatisasi, tidak untuk dikucilkan dan tidak untuk diisolasi, tetapi untuk tumbuh bersama, untuk hidup bersama dalam cinta kasih Allah. Ya, dan itu disampaikan dalam homilinya terhadap Kejadian pasal 1. Ya. Basilius menyampaikan manusia diciptakan sebagai komunitas, laki-laki dan perempuan dalam martabat yang sama, dan masing-masing adalah bagian dari keseluruhan. Tidak ada yang utama, tidak ada yang inferior, dan tidak ada yang superior. Allah Bapa sebagai penyebab asali segala sesuatu, ya. Roh Kudus berperan aktif dalam penciptaan dunia dan melalui Kristus segala sesuatu diciptakan. Ya, oke. Kita lihat apa yang dipikirkan oleh John Ziziolas, ya. John Ziziolas dalam perspektif eklesiologinya dia mengatakan bahwa relasi trinitarian digunakan untuk memberikan pencerahan. Ya, pencerahan terhadap deindividualistik, ya. Ya. Deindividualistik masyarakat sebagai dampak dari individualisme atau individualisasi modern. Ya, gereja sebagai imago trinitas. Manusia dilihat dalam level ontologi trinitarian dan antropologis. Ya, ini yang menarik. Ya, yang menarik. Jadi relasi trinitarian ini memberikan pencerahan, menjadi jalan untuk kita bisa melihat bahwa kehidupan ini bukan dalam rangka mengisolasi, ya, bukan dalam rangka menginferiorkan orang lain, tidak, ya, tetapi ini dalam rangka deindividualistik, berarti lebih mengarah pada bagaimana kita bisa hidup dalam kebersamaan satu dengan yang lain dalam egalitarian, ya. Kita lihat dalam pemikiran Martin Buber, ya, seorang filsuf eksistensial, ya. Martin Buber mengatakan bahwa relasi aito, ya, relasi yang menampilkan keutuhan kodrat manusia, baik sebagai dirinya sendiri maupun dalam keterhubungannya dengan penciptanya. Jadi manusia itu sebagai makhluk yang berdialogis, begitu ya, makhluk yang berdialog satu dengan yang lain, ia tidak bisa dipisahkan dari Tuhannya, ya. Dan justru dalam relasi dengan orang lain itulah manusia bukan buah dari objektifikasi, bukan buah dari imajinasi seseorang, tetapi itu real. Ya, real apa adanya dan selalu ada, relasi itu selalu ada dalam kaitannya dengan yang ilahi. Ya, itu yang disebut dengan eternal thought. Ya. Oke. Kita lihat dalam pemikiran Virginia Todd Holleman. Dikatakan bahwa Tritunggal adalah model sempurna dari hubungan yang tidak mementingkan diri sendiri, berpusat pada orang lain dan penuh kasih. Ya. Jadi ia tidak egoistis, enggak. Ya. Dia tidak kemudian mementingkan kaum normal misalnya, enggak juga. Ya. Tetapi ini model sempurna dari relasi
komunitas. Cinta ilahi membutuhkan yang lain sebagai rekan setara, sebagai objek dan sekaligus subjek cinta itu sendiri. Trinitas sama dengan Allah yang hadir dalam person in relation. Jadi justru dalam relasi itulah Allah hadir, ya. Dalam relasi dengan disabilitas Allah hadir di situ, ya. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman, jadi model disabilitas selama ini, ya, apakah itu saya coba menulisnya dengan model karitas, medis, sosial, hak, dan budaya, itu melihat misalnya karitas melihat disabilitas sebagai korban. Karena itu kemudian patut dibantu, ya, diberikan dukungan, donasi, dan banyak hal yang bersifat amal, ya. Medis melihat disabilitas sebatas pasien, dia harus dinormalkan, harus diobati, dan lain sebagainya. Sosial melihat disabilitas sebagai orang-orang yang menjadi disabilitas itu karena tertutupnya aksesibilitas. Masyarakat yang bertanggung jawab, kan begitu problemnya, ya. Nah, sampai dengan model budaya, ya. Nah, dengan kata lain sebetulnya yang menarik menurut saya adalah dalam perspektif relasional, pada prinsipnya tujuan baik itu melihat disabilitas itu sebagai yang dalam perspektif negatif. Korban, pasien, isolasi, tidak punya hak, dan terkonstruksi secara negatif. Ya. Nah, saya menduga bahwa apa yang terjadi dengan model-model yang sudah ada ini, mereka terjerumus kepada sudut pandang normalisme, ya, karena berada pada sudut pandang normalisme dikuasai oleh ideologi kenormalan, dan karena itu kemudian menempatkan disabilitas pada posisi yang subordinat, ya. Nah, ditambah lagi, ya, dewasa ini dengan sikap gereja yang bersifat ambivalen, menerima sebagai warga tetapi sekaligus menolak. Nah, itu problemnya, ya. Satu sisi menerima tapi satu sisi memberikan batasan-batasan tertentu. Nah, dengan begitu kemudian saya mencoba merumuskan, kalau dilihat dalam perspektif model ini selalu bersifat negatif, ya. Karena melihat ini sebagai korban, pasien, isolasi, non-hak, identitas negatif, ya, stigma. Nah, ini berarti saya melihatnya bahwa ada relasi negatif yang dilihat terhadap disabilitas, ya. Nah, berdasarkan teori-teori yang tadi sudah saya sampaikan di atas, maka kemudian sebetulnya model Trinitarian ini berupaya untuk memberikan pencerahan, ya, sekaligus mestinya adalah ia mampu mencerminkan relasi Trinitas itu dalam relasi antar manusia. Artinya apa? Kalau tadi di sini melihat disabilitas sebagai korban, enggak lagi dilihat sebagai korban, tapi yang sama-sama subjek, sama-sama pelayan. Bukan lagi pasien, ya, bukan lagi orang sakit, tetapi orang yang sama-sama sehat, ya. Bukan lagi orang yang terisolasi, tetapi orang yang memang pada prinsipnya manusia tidak dilahirkan dalam kesendirian. Karena itu kemudian disebutlah homo socius, ya. Oke, dalam kesetaraan punya yang sama dan kemudian punya identitas yang beragam, dan itu yang disebut dengan normal, gitu ya. Wendy Lawson mengatakan, ya, normal itu adalah keragaman, ya, keragaman manusia yang tidak bisa dinafikan, begitu. Nah, ini yang mau saya lihat, bahwa disabilitas kalau dilihat dalam perspektif model Trinitarian mesti tidak seperti ini. Nah, itu mengapa kemudian ada hal yang menarik yang menurut saya adalah model Trinitarian ini selalu melihat disabilitas dalam perspektif, kalau meminjam istilahnya Baber, harus selalu dilihat dalam perspektif Aitau, ya, selalu dalam perspektif yang seperti itu, ya. Nah, dengan begitu maka sebetulnya model Trinitarian ini meruntuhkan
teori model. Atau kalau tidak boleh mengatakan meruntuhkan adalah membaharui. Gitu ya. Jadi membaharui dan kemudian menghilangkan yang berjarak, subordinat, isolatif, ya, stigmatis itu semua dihilangkan, ya. Jadi tidak ada lagi batasan, ya, tidak ada lagi jarak karena semuanya diterima sepenuhnya. Oke. Nah, dengan begitu maka kita butuh model baru, ya. Model barunya model seperti ini. Ada alat Tritunggal di sini, non disabilitas dan disabilitas di sini. Nah, artinya ada irisan ini. Irisan ini adalah bagaimana non disabilitas melihat disabilitas ini selalu dalam perspektif Allah Tritunggal, dan itu berarti dia selalu melibatkan ini. Artinya apa? Disabilitas melihat non, non melihat dis, itu ada imago Dei di situ. Keberadaan disabilitas itu ditegaskan oleh keberadaan non disabilitas. Sebaliknya, tidak ada non disabilitas kalau tidak ada disabilitas. Nah, gitu ya. Tidak ada orang cantik kalau tidak ada orang jelek, gitu kan. Dan itu mengapa kemudian berbahagialah orang jelek, karena berarti kenapa? Karena justru orang jeleklah yang kemudian memberikan makna bagi orang-orang yang cantik dan ganteng, gitu ya. Nah, saya ingin mengutip topik ini dengan cerita yang disampaikan oleh Anthony de Mello. Ya, dia menyampaikan bahwa problem relasional itu lebih terjadi karena orang yang tidak tahu bahwa Kristus itu menyamar. Jadi ada dosa ketidaktahuan. Dosa ketidaktahuan yang dimiliki oleh setiap orang. Ya, bisa saja kemudian Kristus menyamar menjadi disabilitas, bisa saja Kristus menyamar menjadi orang yang non disabilitas, ya. Kalau misalnya kita menyadari bahwa Kristus ada dalam diri mereka, maka saya rasa non disabilitas melihat disabilitas sama halnya dengan melihat Kristus ada pada wajah mereka. Begitu juga sebaliknya. Ya. Dengan kata lain, kalau mengutip kitab Matius, ya kan? Kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang yang kelaparan, kita beri makan, kepada orang yang tidak punya pakaian kita beri pakaian, kan begitu. Kepada orang yang haus kita berikan minum, kepada orang yang di penjara itu kemudian kita melakukan visitasi misalnya, dan itu sebetulnya kita melakukan terhadap Yesus, ya. Dan sama, ya, kalau kita bertindak hormat kepada disabilitas, itu berarti kita melakukan hal yang sama kepada Yesus, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan model Trinitarian, model alternatif terhadap disabilitas. Ada yang sepakat? Boleh komentar. Dan ada yang tidak sepakat, boleh juga berdiskusi. Nanti teman-teman bisa komen di kolom chat, ya. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.